Saya ingat kemarin ada beberapa ayat dan hadis yang kita baca mengenai fadilahnya istighfar. Namun belum semuanya saya sampaikan keterangannya. Karenanya sekarang saya akan sampaikan kepadamu mengenai beberapa keterangan ayat yang kemarin kita sudah baca ayatnya tersebut ya. Mengenai fadilah istighfar. Di halaman 386 yang berbahasa Arab dan kitab halaman 428 yang berbahasa Indonesia atau 634 untuk yang cetakan yang terbaru. Berkata Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu arda wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang banyak atau siapa yang terus menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terus menerus membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfarnya, siapa yang menetapi istighfar, terus-terusan memohon ampun pada Allah SWT, Allah akan jadikan setiap kesulitannya ada kemudahan, dan setiap kesempitannya ada kelapangan, dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapati di dalam buku catatan amal perbuatannya ada banyak istighfar. Jadi di sini menceritakan, mengatakan bahwa orang tuh kalau banyak istighfarnya itu nanti setiap susahnya ada kemudahannya gitu. Enggak mungkin biarkan kesulitannya tidak disusul dengan kemudahan. Setiap susahnya pasti ada mudahnya. Sebab orang kalau banyak istighfarnya itu bisa diikutkan sebagai orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan setiap kesulitannya ada kemudahan, setiap kesempitannya ada kelapangan, dan akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Karena gini, orang tuh kan kalau yang disayang sama Allah, orang yang takwa, itu pasti itu Allah tuh yang namanya hidup memang pasti dikasih kesusahan teman-teman, udah pasti. Tapi kan nggak semua orang abisnya susah itu ketemu gampang, ketemu mudah, nggak selalu. Karena ada kesusahan-kesusahan yang menjadi ujian, ada juga kesusahan-kesusahan yang emang Allah kasih sebagai sebuah bentuk hukuman. Makanya kalau kamu lihat, saya kok hidup susah terus ya, ketemu sini susah, habis itu saya ambil pilihan ini susah, habis itu susah lagi, habis itu susah lagi. Nah itu bisa jadi kesusahan kamu tuh bukan ujian, tapi sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kamu salah milih jalan. Kita nih kalau nyasar, saudara sekalian, kalau nyasar kita tandai dengan kok jadi gelap, kok jadi ruwet, kok jadi susah. Saat itu kamu tahu bahwa wah ini salah nih jalannya nih, kan begitu ya? Kamu kok jalan nih ngikutin map kadang-kadang tuh kan, kadang-kadang inian nih aplikasi nih bawa kita kemana-kemana, tahu-tahu lo jalannya sempit bener ini. Pokoknya kalau udah ketemu kamu jalannya menyempit, jalannya susah, jalannya nggak bisa lewatin, kamu tahu bahwa kamu sudah salah jalan. Nah kalau kayak begitu kan, mestinya kayak gimana? Nah kamu ambil jalan yang benar, balik kepada jalan yang benar.
Kalau kamu ketemu jalan yang benar, mau awalnya susah, terus lama-lama kan ketemu yang, oh iya nih, udah lewat nih jalan susahnya, ada longgarnya gitu, ada mudahnya. Nah itu berarti yang kemarin-kemarin saat lagi susah, itu artinya kamu sedang berada dalam ujian berupa kesusahan. Kan begitu? Nah kalau ada orang habis susah, nempuh lagi jalan lebih susah lagi, ngambil lagi jalan lebih susah lagi, terus dia bilang, kok saya susah terus ini ya? Bisa jadi kamu itu, salah kamu adalah bahwa kamu tidak mengambil keputusan-keputusan yang baik, sehingga akhirnya salah-salah terus-terusan. Kau udah salah-salah terus-terusan, bisa jadi saat kesusahan kamu tidak sedang berada dalam ujian, melainkan kamu sedang berada dalam hukuman. Misalnya, ini kayak dari tadi, Ustazah ngomong apa sih? Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh teman-teman. Pacaran. Salah apa benar? Salah. Tapi dia ikutin. Akhirnya, na'udzubillah, hamil. Susah apa gampang? Tambah susah apa tambah gampang? Tambah susah. Kemudian punya anak. Akhirnya waktu lagi hamil itu karena waduh hamil nih, gimana nih? Ya udah deh, kawin. Kawinnya kan nggak punya pilihan. Kawinlah sama orang yang menghamili itu, kan begitu. Punya anak. Habisnya nikah, kemudian melahirkan. Tambah susah apa jadi gampang? Tambah susah. Ternyata anaknya begini begitu, ternyata akhirnya siang suaminya itu dengan perempuan lain, akhirnya kemudian berantakan kehidupannya, ininya juga rumah tangganya masih belum siap, ini itu segala macam. Akhirnya anak dititipin ke panti asuhan. Wah pokoknya udah jadi ruwet semuanya, tambah kesana tambah ruwet, tambah belangkrak nggak jelas teman-teman. Kenapa gitu? Karena pilihannya sejak awal adalah pilihan yang salah. Kalau udah kamu memutuskan, kalau kamu udah tahu jalannya itu nyasar, ya buruan putar balik. Putar balik itulah namanya taubat. Di saat putar balik nih, kamu nih nyari-nyari jalan yang baik, sambilan kamu yang nyesel, ya ampun kayak gitu ya Allah, mudah-mudahan keburu nih masih nih. Itu namanya istighfar. Ibarat hidup tuh kayak lagi melakukan perjalanan kehidupan tuh kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang yang kayak kita ini yang banyak bikin salahnya, emang pantas banget untuk banyak minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Suami memilih atau suami sedang terfitnah naksir sama perempuan lain. Itu susah apa gampang? Widih langsung mau curhat, Suami lagi senang atau lagi terfitnah hatinya sehingga suka sama perempuan lain yang tentu saja tidak halal bagi dia. Kan begitu? Kamu susah hatinya karena hal tersebut. Kamu cemburu, kamu marah, kamu begini, kamu begitu. Ini nih kan ujian nih. Itu kayak lagi kalian berdua ini lagi pada mulai nyasar jalannya nih. Si suami nyasar jalannya, kamu juga lagi dibawa menuju ke jalan yang salah. Teman-teman sekalian, nah ini kamu bisa memutuskan untuk yang, oh kamu mau nyasar aja, ya udah kamu aja. Saya mah enggak. Ada perempuan-perempuan berkelas yang kayak begitu. Tapi enggak banyak, enggak sedikit juga yang mikirnya kayak gini. Oh, jadi begitu caranya. Oke. Emang kamu aja yang bisa selingkuh? Saya juga. Saya juga masih cukup laku kok. Mendadak langsung, jilbabnya nggak tahu kemana, nyangkut kayaknya nih si jilbabnya.
Habis itu kemudian mulai pakai pakaiannya yang terbuka-terbuka. Nah ini kan namanya kan salah, nyasar, ikutan nyasar juga. Akhirnya kemudian beneran ada yang senang sama dia, ketemu sama laki-laki yang dia merasa bahwa ini adalah cara saya untuk balas dendam. Balas dendam sama siapa? Teman-teman saudaraku sekalian, suamimu sedang terfitnah, suamimu sedang nyasar jalannya. Masa kamu ngiri sama orang yang jalannya nyasar? Emang dia aja yang bisa nyasar jalannya, saya juga. Masa gitu? Terus habis itu kamu pun juga ikut menempuh jalan yang salah juga. Kemudian tambah banyak salahnya, suamimu terjebak dalam perzinaan, kamunya juga iya. Kemudian kehidupan kayak begitu, di saat ketemu nih, ketemunya cuma sama setan-setannya nih. Suami sama istri kalau udah kayak begitu tuh, itu setannya luar biasa banget. Kenal kan nama setannya, namanya siapa? Luar biasa. Aduh. Berantakan hidup teman-teman saudaraku sekalian. Berantakan. Jangan kayak begitu. Jangan, ya. Tinggalkan, pilih keputusan baik dalam kehidupan. Ini udah tahun 2026 ini. Udah berganti waktu, udah terus aja jalan. Waktu-waktu ini begitu cepatnya berlalu, teman-teman sekalian. Kita nggak menuju kecuali semakin dekat makubur kita sendiri. Kalau kita mau biarkan diri kita memutuskan salah lagi, siapa yang menurut kamu akan memperbaiki kehidupan kamu? Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, nih. Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, lagi susah-susah sekarang, nantinya itu akan ada kemudahan. Tapi kalau udah keputusan yang kamu ambil salah, saudaraku sekalian, kedepannya bakalan lebih ruwet lagi, lebih susah lagi, terus aja begitu, kamu bakalan susah terus hidupnya. Saya kesian sama kamu. Jangan mau hidup kamu susah. Kamu berhak bahagia, kamu berhak senang, dan enggak ada yang bisa nyenangin kamu, enggak ada yang bisa bikin diri kamu bahagia selain Allah. Maka enggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kayak begitu salah jawabnya. Nggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan ngandelin siapapun. Kamu hanya perlu dekat sama Allah. Nah sekarang gimana caranya mau dekat sama Allah nih? Kita udah terlanjur dosa kita udah banyak. Iya, istighfar, mohon ampun sama Allah, pendekatan lagi sama Allah, bersih lagi sama Allah. Kan gitu ya? Deketin lagi Allahnya. Kita seolah berkata, ya Allah, hamba-hamba yang pendosa nih, kayak kita ini, seringkali kayak mau deket sama Allah tuh kayak malu gitu, kayak malu. Tapi kalau enggak deket sama Allah, ya kita tambah kotor. Kita kayak seseorang yang datang ke danau yang sangat jernih banget, tapi kita habis jatuh ke lubang, kita habis jatuh ke lumpur, saudara sekalian. Terus kita bilang sama danau itu, ya ampun, betapa inginnya saya mandi dan membersihkan diri saya. Tapi saya merasa malu, saya khawatir kotoran-kotoran saya akan dapat mengotorimu. Kamu cakep banget danaunya, indah banget, jernih banget. Saya sebenarnya kepengen mandi, bersih-bersihin diri. Karena saya tahu kamu dapat melakukannya. Air yang bisa bersihin kita kan. Tapi kan kita dari kotornya tuh sampai ngerasa, ya ampun, ya apa nggak ngotorin danaunya nih, cakep kayak begini, saya mandi airnya jadi kotor. Tapi danaunya bilang,
Kalau kamu nggak nyebur, kapan ceritanya kamu bisa bersih? Kemarilah, mandilah, bersihkan dirimu. Sesudah itu kamu pun akan menjadi bersih. Dan kamu nggak usah perlu malu, sebab keindahanku, kejernihanku tak akan dapat kamu mengotorinya. Allah kayak begitu. Allah kayak gitu. Malu datang ke Allah bawa dosa lagi, datang ke Allah bawa dosa lagi. Saya suka merasa kayak gitu, ya Allah, kapan nih ceritanya? Kapan ceritanya ada waktu di mana saya bisa datang kepada Allah tanpa mengadukan dosa-dosa saya gitu? Kapan ada ceritanya saya datang kepada Allah tanpa ada dosa yang saya khawatirkan, karena saya udah bersih dari dosa? Tapi ternyata saya dulunya tuh mikir kayaknya ntar kalau udah tuaan bisa bisa untuk mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, hanya sekedar tawadhu, bukan sejatinya. Ya Allah, kau datang kepadaku dengan bergunung-gunung kenikmatan, sementara aku datang padamu dengan bergunung-gunung dosa. Tapi ya Allah, tak akan ada yang dapat mengampuninya selain Engkau, karenanya ampuni saya ya Allah. Sayyidul Istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya dulu berpikir kayaknya saya mungkin kalau udah tua-tuaan saya bisa ngomong itu, tapi saya merasa bahwa itu adalah bentuk ketawaduan. Aslinya udah terhindar dari dosa-dosa. Tapi nyatanya sesudah setua ini, ternyata kata-kata itu masih menjadi fakta. Bahwa sampai dengan sekarang, tahun berganti, bulan berganti, hari berganti, terus berganti, saya masih mengatakan kalimat tersebut bukan sekedar bentuk ketawaduan, tapi kesejatian diri ini. Ya Allah, masih malu aja nih saya ya Allah. Ternyata masih bener aja nih ucapan, Engkau datang dengan bertubi-tubi kenikmatan, sementara aku masih terus-terusan datang dengan bergunung-gunung dosa. Tapi tidak ada yang dapat mengampuninya selain Engkau. Karenanya ampuni saya Allah. Karenanya ampuni saya Allah. Banyakin minta maaf. Seenggaknya orang kalau sering minta maafnya kan mungkin buat dapat ampunannya. Dan kalau udah dapat ampunan, ini enaknya umat Islam ya. Ini enaknya jadi hambanya Allah. Allah itu teman-teman, Allah itu, kamu punya 100 dosa, datang kepada Allah bertaubat, datang kepada Allah minta ampun, Allah lupakan 100 dosamu hanya karena satu kali datangmu padanya. Kalau orang kebalikannya, kita berbuat baik sama orang 100 kali, begitu kita berbuat salah, orang hanya akan ingat kesalahan kita. Kan begitu? Begitu. Sama orang tuh, orang nggak usah orang, kita juga kayak gitu. Kita ngelihat orang nih baik banget, satu hari kita dengerin aibnya dia, satu hari kita tahu kekurangan dia, satu hari kita tahu kesalahan dia, satu hari kita tahu dosa dia. Itu 100 kebaikan dia kayak hilang aja gitu, kehapus sama satu dosa yang dia perbuat tersebut. Bukan begitu? Ibu-ibu lihat suaminya kan kayak gitu, kebaikan dia sepanjang tahun kayak hilang hanya karena satu kesalahan yang dia perbuat, kan begitu? Manusia kayak begitu teman-teman saya sekalian. Maka betapa indahnya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya istighfar yang kita lakukan. Betapa
pantasnya kita untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Pantas banget. Orang kayak kita ini nggak ada yang lebih pantas bagi kita selain minta ampun. Salahnya banyak, betul. Dosanya banyak, betul. Aibnya banyak, betul. Hatinya belum benar-benar juga, betul. Pikirannya masih salah-salah juga, betul. Niat kita masih nggak benar-benar juga, betul. Cara jaga hati kita masih segini-gini juga, betul. Akhlak kita masih berantakan juga, betul. Nggak ada yang lebih pantas dari kita ini selain perbanyak istighfar. Maka mudah-mudahan orang nih kalau udah istighfarnya banyak, katanya Nabi Muhammad, Allah akan jadikan setiap kesusahan dia Allah susuli dengan kemudahan. Setiap permasalahan dalam hidupnya Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tetaplah memilih kebaikan dan tetaplah meminta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Insya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, ini kan untuk urusan dunia nih, pokoknya semua kesusahannya bakal berjumpa kemudahan, semua permasalahannya akan berjumpa jalan keluar. Nah untuk akhirat, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Di akhirat nanti beruntung orang yang ketika buka buku kehidupannya, catatan amal perbuatannya, dia mendapati banyak istighfar di dalam catatan perbuatannya tersebut. Sehingga sekalian, ini bisa punya dua makna. Makna yang pertama, ya emang dia banyak istighfarnya. Dia banyak istighfarnya sehingga catatan istighfarnya banyak. Ada ribuan istighfar tiap harinya dia baca. Ada permohonan ampun tiap waktunya dia baca. Ada taubat dalam hatinya, ada penyesalan dalam jiwanya. Terus begitu, teman-teman saya sekalian, terus begitu. Dia ketika buka nih buku catatan amal perbuatannya, memang ada dosa, memang ada ibadah-ibadah yang kurang-kurang, tapi selagi istighfarnya banyak, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dia dan akan menambal kekurangan-kekurangan dia dalam ibadah karena banyaknya istighfar yang telah dia lakukan. Oke, beruntung orang yang istighfarnya banyak. Beruntung orang yang di akhirat nanti ketika buka buku rapot istighfarnya banyak. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, teman-teman, kamu pernah dengar nggak hadis gini? Innallaha kullu man fis samawati wa ma fil ard yastaghfir li muallimin nasil khair. Sesungguhnya yang ada di langit dan yang ada di bumi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun untuk orang yang selalu mengajak orang lain berbuat kebaikan, untuk para pengajar-pengajar kebaikan, untuk para ustadz, para ustazah, para ulama yang selalu mengajak orang kepada kebaikan. Allah akan jadikan yang ada di alam semesta beristighfar baginya, hatta hitan fil bahr, sampai kepada ikan di lautan. Tapi Allah nggak sebut ikannya itu dengan bahasa samak. Ini salah satu dari hadis yang saya andalkan, teman-teman, yang saya harapkan. Sesungguhnya Allah akan menjadikan sesungguhnya Allah menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi dari makhluknya Allah beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Teman-teman saya sekalian, hatal hitan fil bahr, katanya Nabi Muhammad, sampai ke ikan di lautan. Tapi Allah ketika menyebutkan hitan, ikan, ya, ikannya itu nggak pakai bahasa samak, tapi pakai bahasa hitan.
Apa bedanya samak sama hitan, padahal artinya dua-duanya sama-sama ikan? Saudara sekalian, bedanya adalah bahwa samak adalah ikan yang punya lidah. Ikan yang punya lidah. Ikan-ikan banyak kan kayak bandeng, gurame, ikan emas, mujair, ikan dori, ikan tuna, ya, ikan sapu. Itu ikan-ikan yang punya lidah. Pernah ketemu nggak lidahnya ikan? Pernah. Pernah nggak kamu lihat lidahnya teri? Pernah lihat nggak lidahnya teri? Nggak pernah kan? Itu teri bahasanya nggak samak tapi hitan. Kamu pernah nggak lihat lidahnya cumi-cumi? Nggak tahu tuh lidahnya yang mana gitu kan? Kamu pernah nggak lihat lidahnya udang? Nggak tahu lidahnya yang mana tuh udang. Nah itu ikan-ikan yang kamu nggak bisa lihat lidahnya, itu namanya hitan. Nabi Muhammad nyebutin ampe ikan yang nggak punya lidah di lautan beristighfar buat orang yang mengajar kebaikan. Makanya tuh kalau keterima doakan keterima. Saya bakalan jadi orang yang dapetin dalam catatan amal ibadah saya istighfar yang banyak. Kaget saya. Ini kayaknya bukan buku saya deh. Ini kayaknya bukan rapot saya nih malaikat om. Ini kayaknya bukan punya saya deh nih. Kenapa gitu Alimah? Wah istighfarnya banyak banget, jutaan istighfar. Mana keburu saya? Saya kayak gak keburu istighfar segini banyaknya nih. Tapi kok tiap hari istighfar banyak banget, apalagi kalau hari Kamis. Kalau keterima. Amin. Allah menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi beristighfar buat orang yang ngajakin kebaikan. Nah ibu-ibu jangan sampai gak kebagian. Belajar buat ngajakin orang kepada kebaikan. Ustazah, saya nggak punya mic. Nggak harus pakai mic dong. Anak kamu ajakin kebaikan, suami kamu ajakin kebaikan, kakak adik kamu ajakin kebaikan, tetangga-tetangga, teman-teman orang di sekeliling ajakin kepada kebaikan. La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kamu menjadi sebab hidayahnya seseorang. Satu aja. Lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kamu menghadiahi aku rampasan perang berupa kuda-kuda perang berwarna kemerahan. Saudara sekalian, paling mahal tuh kuda perang berwarna kemerahan. Emang ada ustazah kuda warnanya merah? Enggak, hitam. Warnanya hitam, tapi kuda-kuda perang yang mahal itu hitamnya hitam pekat, sampai kalau lagi kena cahaya matahari kelihatan tembaga warnanya, kayak marun-marun gitu. Warna kudanya. Itu namanya humrin na'am, teman-teman sekalian. Kuda perang berwarna merah. Harganya miliaran kalau di uang sekarang, uang kita di Indonesia ini ya. Harganya tuh miliaran. Lebih mahal daripada Mercy. Mahal tuh. Lebih mahal daripada Al-Fatihah. Lebih mahal. Kuda-kuda perang yang warnanya merah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kata Nabi, daripada kamu ngasih hadiah kuda perang berwarna merah, artinya daripada kamu
melakukan sesuatu kayak bersedekah, ibarat katanya menghadiahkan sedekahnya itu buat Nabi Muhammad seharga miliaran rupiah gitu ya, misalnya gitu, kamu lebih nyenengin aku, kata Nabi Muhammad, jadi sebab hidayahnya seseorang. Jadi sebab hidayah seseorang tuh nggak harus memasukkan orang ke dalam agama Islam, enggak. Saudara kamu asalnya nggak sholat jadi sholat, kakak kamu asalnya durhaka sama suami jadi istri solehah dengan ajakan kamu. Orang di sekeliling kamu yang asalnya buka-buka aurat kemudian menjadi menutup auratnya, kamu jadi sebab hidayahnya seseorang, itu yang akan menjadi Nabi Muhammad ridho, seneng, cinta sama kamu. Begitu teman-teman. Dan itu kalau kamu memang meniatkan semua yang kamu lakukan, ngajakin orang pada kebaikan, itu bisa termasuk di antara kelompok orang, dan kamu melaksanakan niat tersebut ya, bisa masuk dalam kelompok orang yang Allah akan menjadikan yang di langit dan di bumi beristighfar untukmu. Seukuran dengan mengajarnya, sama seukuran dengan keikhlasan dia dalam mengajar, teman-teman sekalian, seukuran dengan keikhlasan dia di dalam memberikan pelajaran-pelajaran kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sungguh-sungguh mendapati dalam catatan amal ibadah kita ada banyak istighfar. Amin. Wa hasbuka fi fadlil istighfar wa manafi'ihi wa fawaidihi qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum selagi mereka beristighfar. Ayatnya itu diawali dengan wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan mengadab satu kaum, Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Kami tidak akan mengadab suatu kaum selagi mereka selalu beristighfar. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Mereka bilang, ya Allah, kita sekarang sudah kehilangan satu sebab terangkatnya azab, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus menguatkan yang satu lagi, yaitu istighfar. Itu sebabnya wali-walinya Allah SWT, terutama di zaman-zaman akhir, mereka itu teman-teman saudaraku sekalian lebih memilih untuk diangkatnya azab dari umat dibandingkan dengan tampaknya karomah-karomah mereka. Mereka daripada kelihatan kekeramatannya, bisa ini bisa itu, mereka lebih memilih gak usah ya Allah, gak usah kau perlihatkan keramat kami kepada orang-orang, jadikanlah kemuliaan kami adalah terangkatnya azab kepada umat ini ya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, waktu Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, muka bumi ini dari barat ke timurnya aman dari segala azab. Gak pernah ada ceritanya, gak pernah ada ceritanya turun azab semasa Nabi Muhammad ada di bumi. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, li ajlil ain qurratil Madinah, li ajlil ain qurratil Madinah, hanya agar menenangkan hati seseorang Allah mengangkat azab dari seluruh kota. Hanya agar tenang hati, tenang sepasang mata, hanya agar damai sepasang mata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dari seluruh penjuru bumi.
hanya agar hati Nabi Muhammad tenang. Allah Subhanahu wa taala mengangkat adab dari seluruh juru bumi semasa hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara sekalian, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi Muhammad tuh kalau udah mendung nih, ya. Nabi kalau udah mendung kayak gini nih teman-teman, Nabi akan duduk di atas sejadahnya. Beliau beristighfar. Beliau berdoa sampai hujan air turun atau sampai mendungnya hilang. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aku khawatir Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Aku khawatir Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Baginda kita Nabi besar Muhammad, wa maka Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah bilang, kami tidak akan menurunkan azab kepada siapapun wahai Nabi Muhammad selagi kamu ada di atas muka bumi. Keberadaan Nabi jagain bumi teman-teman sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamannya Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bumi damai, tenang, nggak pernah ada apa-apa. Sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah, satu waktu terjadi gempa. Di kota Madinah. Sayyidina Umar keluar bawa pecut. Kemudian dia hentakkan, dia pukulkan pecut tersebut, dibawa cambuk, dipukulkan cambuk itu ke atas bumi. Kemudian beliau bilang, ala a'dil fawqaka ya ardallah, ala a'dil fawqaka ya ardallah, bukankah aku telah adil di atasmu ini wahai buminya Allah? Bukankah saya telah adil di atasmu ini wahai bumi Allah? Langsung tenang, gempanya berhenti dan tidak pernah terjadi gempa lagi semasa hidupnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari umat. Saudara sekalian, termasuk juga kamu kalau dicinta sama Allah, kamu bisa mengangkat bala sekurangnya dari diri kamu, atau bahkan sekurangnya dari orang-orang di sekeliling kamu. Makanya kalau ada orang-orang di sekeliling kamu masih belum benar, masih kena bala, masih ada hal-hal yang maksudnya masih ada kayak bencana apa segala macam di dalam kehidupan kamu, itu cara Allah juga memperingatkan bahwa kamu belum segitunya tercinta di sisinya. Sedikit sekalian, saya pernah ceritakan sama kamu orang perempuan, saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak ingat. Enaknya cerita sama ibu-ibu kan kayak gitu. Dulu nggak tahu, habis itu diceritain terus lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Dulu ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, ya. Dia tuh penasaran siapa sih jodoh dia gitu. Oh kayaknya udah sampai umur udah hampir 50-an tahun nggak nikah-nikah, ada aja halangannya sampai nggak nikah-nikah. Kok soleh, laki-laki soleh, bahkan ya kayak waliullah lah gitu ya. Seorang ulama, beliau datang mengajar kemana-mana, tapi nggak ada jodohnya gitu. Kayak ada aja halangannya, nggak ketemu jodohnya. Akhirnya satu hari dia doa kayak gini nih, ya Allah, kalau emang saya ini nggak takdir nikah di dunia, ya Allah,
saya mau kau kasih tahu saya jodoh saya di surga. Gitu. Aneh doanya ya. Para jomblo nggak usah doa kayak gitu. Nggak usah. Kayak segitu putus asa kamu gitu. Jangan. Malam-malam hari dia mimpi diberitahu ini adalah istri kamu di surga gitu. Namanya Fulanah bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani gitu. Dikasih tahu sampai tempatnya segala. Dia pun ada ngajar, ada dakwah gitu ke daerah tersebut. Ya. Saat dia pergi ke kota itu, misalnya gitu kasih tahu jodoh kamu nih dari Bogor misal gitu ya. Pas dia lagi di Bogor itu, habis selesai majelis dia nanya, ada yang kenal nggak sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Nggak ada yang kenal. Besoknya dia pergi ke Jonggol misal, maksudnya tuh Bogor tapi yang dalamnya gitu, dalamnya lagi, kampungnya lagi gitu. Nah di sana dia nanya lagi gitu. Habis selesai dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulana bintu Fulan al-Fulan? Habis selesai majelis ya. Ada tuh pemuda, dia bilang saya kenal tapi apa ya Syekh nanyain tentang dia. Kenapa emangnya? Itu saya seorang perempuan penggembala kambing, tinggal di lereng gunung, lereng bukit, nggak punya tetangga, nggak punya apa-apa. Perempuan aneh yang kayaknya sebatang kara juga gitu. Kayak kita semua nggak ada yang tahu juga kehidupan dia kayak gimana, sebatang kara aja gitu di rumahnya dia gitu. Jarang-jarang komunikasi, kayak kholwat aja gitu sendirian di rumahnya. Oh, di mana rumahnya? Kasih tahu rumahnya, besoknya siang-siang gitu ya. Pergilah ke sana. Pergi ke sana kelihatan tuh atas satu lereng gunung ada satu rumah itu aja. Mau masuk ke dalam rumah dia heran sama sebuah pemandangan. Apa itu? Ada serigala sama kambing lagi elus-elusan, lagi sayang-sayangan. Pikiran kamu jangan kotor. Sayang-sayangan kayak ibu sama anaknya gitu. Kayak ibu sama anaknya gitu kan. Kan suka lihat tuh anak kambing, kucing lagi dielus-elus sama emaknya kan gitu tuh. Nah ya, kayak gitu loh. Tapi ini serigala sama kambing, aneh banget kan dia ngeliat pemandangan itu. Akhirnya dia ketok pintu. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Sebutin namanya. Gak ada jawaban. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Gak ada jawaban juga. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Dalam nyaut suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fulan bin Fulan al-Fulani. Tahu juga dia. Yang datang siapa dia tahu. Warahmin inda babi, dan pergilah dari pintuku, bukan di sini tempat kita bertemu. Cie. Lain urusannya nih. Jadi si perempuan yang didatangi udah tahu kalau yang datang adalah calon suaminya, tapi di surga. Makanya dia bilang bukan di sini tempat kita bertemu. Kita dijodohinnya nggak di dunia nih, kita dijodohinnya ntar di akhirat. Pergilah dari pintuku ini. Terus ada jomblo jadi pada mikir nih. Saya doa juga ya. Tunjukkan saya ya Allah siapa jodoh saya ya Allah. Habis itu ketemu kamu adalah jodohku. Ada. Tar yang datang mimpinya bukan petunjuk dari Allah, tapi malah pesan-pesan yang dikirimkan sama setan. Nah itu jangan sampai juga kejadian kayak gitu.
Laki-laki tersebut menjawab, marhaba, baik, baiklah, saya akan pergi dari pintumu. Memang bukan di sini tempat kita bertemu, tapi saya cuma mau nanya satu hal sama kamu. Udah terlanjur ke sini, saya harus dapat ilmu nih. Jadi seenggaknya datang untuk menuntut ilmu. Dia bilang, kalau boleh saya tahu, saya dapetin ada serigala saling sayang sama kambing. Kambingnya nggak kabur sama tuh serigala, serigalanya nggak nerekam tuh kambing. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat rahmat Allah segitu besarnya turun padamu sampai kambingnya dijaga sama Allah nggak kena adnya serigala? Ini gitu. Mestinya tuh untuk kambing ketemu sama serigala nih kan terekam, teman-teman. Dan itu kan bala, segede-gede bala buat kambing, ya kan? Tapi ini kok kamu sampai segala kambingnya kamu aja loh dijaga sama Allah. Kambing kamu nih sampai dijaga sama Allah segitunya gitu. Apa sebabnya? Perempuan tersebut menjawab, innahu mahad rahmah min indillah. Saya rasa itu memang rahmatnya Allah aja gitu. Cerita ini pernah diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman sekalian, salah satu dari ilmu-ilmu yang berulang kali saya mendengarkannya dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam pelajaran-pelajaran beliau. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu saya pamitan ya. Memang kalau udah rahmatnya Allah, Allah mau ngasih yu'ti man yasha kan gitu. Allah ngasih aja, nggak pakai pandang bulu gitu kan. Kalau Allah mau ngasih aja gitu. Jadi dia bilang, saya nggak ngerti sebabnya apa, tapi itu pembelian dari Allah SWT. Oh ya udah kalau gitu saya pamitan. Tapi baru beberapa langkah dia bilang, tunggu, barangkali. Kenapa Allah memberikan ini pada saya adalah karena la'allahu khaslah Husailah saghirah kanat ma'i. Mungkin ini disebabkan karena saya punya satu sifat kecil, sifat baik kecil ada dalam diri saya. Dia bilang, apa itu? Saya kalau sedang berada dalam panas tidak berharap dingin. Saya kalau berada dalam dingin tidak berharap panas. Saya kalau sedang berada dalam keadaan lapang tidak berharap sempit, dan sempit tidak berharap lapang. Saya kalau lagi nggak punya duit nggak berharap punya duit, kalau punya duit nggak berharap nggak punya duit. Kalau yang kedua gampang, tapi yang pertama itu yang repot. Saya kalau sedang sehat nggak berharap sakit, ya iya. Tapi saya kalau sedang sakit pun saya tidak berharap sehat. Saya tahu apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah yang terbaik, sehingga saya menerimanya dengan penuh sukacita. Saya rasa itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya pada saya. Laki-laki tersebut mengatakan, innahu laysat husailah, innaha khaslah kabirah. Itu sih bukan sifat kecil, itu adalah sifat besar yang tidak dimiliki kecuali oleh para hamba-hamba terkasih, tercinta di sisi Allah. Kamu bagaimana? Ya Allah, terima tuh, gampang. Maksudnya orang yang hidupnya pandai menerima keputusan-keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho sama keputusan Allah, Allah pun mudah untuk ridho kepada hamba tersebut. Nih teman-teman sekalian, sebab diangkatnya azab. Jadi ada orang-orang di atas muka bumi ini yang menjadi sebab diangkatnya azab. Perempuan ini nih jadi sebab diangkatnya azab kepada binatangnya, bahkan kambingnya aja sampai Allah angkat azabnya di itu, yang seharusnya pantas-pantasnya didapat ketika berjumpa sama serigala, begitu kan? Jadi sekalian, waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hidup dan memerintah khilafah Islamiyah, enggak ada
nggak ada kambing diterkam serigala sekekuasaan beliau. Coba tuh liatin. Emang kalau pemimpin baik tuh pengaruhnya buat umat tuh besar sekali. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah kasih pemimpin baik buat kita. Dan kalau ada pemimpin jahat, mudah-mudahan biarkan mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkirkannya dari kita tanpa repot-repot usaha kita untuk menyingkirkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya satu waktu ada serigala mendapati kambingnya diterkam, ada penggembala mendapati kambingnya diterkam sama serigala. Dia lagi di tengah-tengah gembalaannya, dia dapetin ada yang teriak kenceng banget. Dia samperin ke sana, ternyata salah satu kambingnya diterkam sama serigala. Beliau langsung pegang kepalanya seraya mengatakan, "Mat Amirul Mukminin ya Anas, mata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ayo kita semuanya pergi ke kota. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia." Dan benar. Sebab semasa hidupnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz jadi penyebab Allah angkat bala dari semua negerinya. Rakyatnya semua dijaga Allah Subhanahu wa taala karena keadilan, kesolehan, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Jadi hari di mana kambing itu dimakan oleh serigala, hari itulah menjadi petanda bagi penggembala kambing bahwasanya Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Sedikit sekalian, kita nggak mau lagi mengoreksi penguasa-penguasa kita.